Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Yunisa dengan NIM 21052011. Kali ini saya akan melakukan presentasi tentang isu resolusi konflik dengan tema agama yang berkaitan dengan degradasi moral dengan mengangkat isu resolusi konflik agama berdasarkan budaya penginyongan di Kabupaten Banyumas untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah resolusi konflik dengan dosen pengampu Ibu Susi Fitria Dewi SSOS MSI PhD. Dalam resolusi konflik agama berdasarkan budaya penginyongan di Kabupaten Banyumas, saya mengambil 3 hal. Yang pertama, sebab terjadinya persoalan sosial. Yang kedua, konflik yang menyertainya. Dan yang ketiga, resolusi konflik atau upaya mengatasinya. Nah, masuk ke pembahasan pertama, yaitu sebab terjadinya persoalan sosial. Seperti yang kita ketahui, agama bagi umat manusia memiliki 2 sudut pandang yang berlawanan. Di satu sisi, agama memiliki fungsi dan peran untuk membentuk masyarakat yang beradab, humanis menuju kedamaian batin dan kemuliaan manusia dalam masyarakat. Untuk mencapai kebahagiaan hidup bersama, tentunya dari pelaksanaan ajaran agama dijadikan pedoman bagi setiap masyarakat. Namun, di sisi lain, dalam pelaksanaannya tentunya terdapat berbagai kendala yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karena itu, pemahaman ini pada akhirnya menjadi nilai dalam diri manusia. Sedangkan konsep imanensi menjelaskan bentuk aktivitas manusia berupa eksistensi keagamaan. Dengan konsep imanensi ada 2 implikasi bagi kehidupan manusia, yaitu agama menjadi cara pandang dunia dalam memberikan penilaian terhadap segala sesuatu, baik keberadaan pribadi maupun dunia tempat berpijak, dan digunakan sebagai pandangan keagamaan. Kedua, bentuk imanensi yaitu keagamaan mengarahkan setiap individu dalam memahami agama dalam bentuk fungsional dibandingkan substansinya. Dalam hal ini, wujud fungsional dari keberadaan agama akan mengarahkan pada arah peran agama dalam hal membantu setiap individu menjalani kehidupan. Konsep ini mengarah pada pemahaman tentang manfaat agama bagi pemeluknya. Nah, di Kabupaten Banyumas merupakan daerah yang kondisi sosial keagamaannya begitu frontal dengan berbagai macam kepercayaan, adat istiadat, struktur sosial dan ekonomi. Tingkat keagamaan merupakan aset perakat sosial dari berbagai keragaman dan lintas budaya, agama, sosial, dan suku. Desa Banjar Panepen merupakan daerah yang unik yang memiliki penghuni dengan berbagai agama antara lain Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan pemeluk kepercayaan Jawa. Fenomena konflik menunjukkan adanya kesenjangan yang terkait dengan cita-cita agama sebagai ajaran dan pesan suci Tuhan yang dengan realitas empiris yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai sakral agama menjadi kabur seiring dengan berkembangnya perilaku destruktif dalam masyarakat beragama. Setiap agama memiliki beberapa tantangan yang dihadapi saat ini, antara lain pertama terkait dengan isu disintegrasi dengan degradasi moral. Yang kedua terkait dengan pluralisme dan eksklusivisme, dan yang ketiga adalah isu ketidakadilan. Ketiga masalah tersebut merupakan masalah yang sulit diatasi karena beberapa faktor, antara lain sikap agresif yang berlebihan terhadap pemeluk agama lain, faktor konsep dengan ketuhanan yang absolut yang disalahartikan, dan adanya faktor kepentingan di luar agama yaitu politik, ekonomi yang juga ikut campur dalam agama. Selanjutnya, yang kedua, konflik yang menyertainya. Konflik budaya dan agama di Kabupaten Banyumas
Budaya merupakan unsur organisir antar individu dalam membentuknya menjadi suatu kelompok dalam rangka mempertahankan eksistensi manusia di lingkungannya. Wilayah Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori daerah pendalaman di Pulau Jawa. Salah satu ciri khas daerah ini adalah keunikan dalam penggunaan bahasa. Masyarakat secara khusus menggunakan dialog Banyumas atau bisa juga disebut bahasa Penginyongan. Masyarakat Banyumas adalah mereka yang menggunakan bahasa ngapak dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Banyumas menggunakan dialog Banyumas telah membangun budaya egaliter, yaitu mengakui kesetaraan antar warga. Hal ini dipengaruhi oleh gaya bicara masyarakat Banyumas yang terlalu bebas, sehingga menimbulkan kesan bahwa masyarakat Banyumas terkesan sangat kasar. Kebebasan ini didasarkan pada karakter inti masyarakat Banyumas, yaitu Caplaka dan Blaksuta. Caplaka dan Blaksuta merupakan karakter Banyumas yang paling esensial dan tidak mudah berubah meskipun masyarakat Banyumas pernah berinteraksi dengan orang lain dan budaya lain. Alhasil, caplaka masyarakat Banyumas dari sudut pandang orang luar di Banyumas sering dianggap kasar, tidak etis, tidak lugas, atau bahkan kurang ajar. Lalu yang masuk ke materi yang ketiga, yaitu resolusi konflik atau upaya mengatasinya. Sebagai upaya menjaga kerukunan antar umat beragama di Banyumas, diperlukan pembinaan dari pemerintah untuk membina dan menjembatani masyarakat yang terlibat konflik antar umat beragama. Peran pemerintah di Kabupaten Banyumas tentunya sangat dibutuhkan untuk menyampaikan informasi di mana informasi tersebut nantinya dapat dipahami oleh setiap pemeluk agama. Oleh karena itu, dibentuklah Forum Kerukunan Umat Beragama yang dinamakan FKUB, yang merupakan wadah swadaya masyarakat yang bersifat sukarela, mandiri, dan untuk membangun gotong royong antar umat beragama di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Hal itu telah tertuang dalam pasal 1 bahwa amanat FKUB adalah membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Berkenaan dengan tugas FKUAB, peraturan tersebut menyatakan bahwa tugas FKUB adalah melakukan dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi organisasi keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi organisasi keagamaan, dan berupa rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati atau wali kota. Sosialisasi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan dan kebijakan di bidang keagamaan terkait kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, serta memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. FKUB Banyumas dirintis dan didirikan pada tanggal 16 April pada tahun 1996. Forum ini diawali dengan dialog antar tokoh agama di Banyumas. Kabupaten Banyumas merupakan daerah yang kondisi sosial keagamaannya yang begitu frontal dengan berbagai macam kepercayaan adat istiadat, struktur sosial dan ekonomi. Tingkat keagamaan merupakan aset perekat sosial dari berbagai keberagamaan dan lintas budaya, agama, sosial, dan suku. Kondisi kehidupan keberagaman di Kabupaten Banyumas relatif stabil, kondusif, dan terjalinnya hubungan yang harmonis. Adanya sikap toleran dan saling menghormati serta mendukung kehidupan beragama yang baik secara internal maupun antar umat beragama. Kerukunan umat beragama di Kabupaten Banyumas memiliki purwarupa, yaitu Desa Banjar Panapen, Kecamatan Sumpuh di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang didiami oleh pemeluk 4 agama dalam satu aliran kepercayaan. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga telah menyatakan desa ini sebagai desa sadar kerukunan di tingkat kecamatan. Desa
Banjarpernapen merupakan daerah yang unik karena dihuni oleh berbagai agama antara lain Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan pemeluk kepercayaan Jawa. Sementara kerukunan antar umat beragama ini akan dikembangkan sebagai panutan di daerah lain di Kabupaten Banyumas. Sekian video presentasi yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.